Yes, I understand. You've got a journey in life that you're on currently. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I am Sri Mulyani. I am a student from Muslim Nusantara University of Al-Wasliyah Medan. I'm from 4th semester of English department. Today I have a task from debate subject. The task is about explain my own understanding and sharing my own understanding based on Debate Ilmiah Class Episode 1. The title is Critical Thinking in Debate Competitive. Before I explain more about debate competitive, I will tell you critical thinking. So, critical thinking ini sendiri merupakan pola berpikir kritis yang menjadi keterampilan di zaman sekarang ini dan juga pada era teknologi industri. Dan salah satu media yang mampu mengembangkan pola berpikir kritis ini yaitu debat kompetitif. Okay, all humans is able to thinking, but not all can thinking critically, isn't it? How do you think about it? Ya, benar sekali bahwa semua orang itu mampu berpikir, namun tidak semua orang mampu berpikir secara kritis. Mengapa demikian? Itu karena generally manusia itu berpikir menggunakan sistem pemikiran satu, di mana mereka berpikir secara instan, dangkal, dan juga emosional. Manusia ini ketika mendapatkan informasi, mereka tuh menanggapi info itu secara asumtif dan juga subjektif, di mana mereka tuh hanya menggunakan asumsi mereka saja dengan tidak mencari apa sih sebenarnya masalah yang ada. Dan itulah mengapa karena menggunakan sistem pemikiran satu ini seringlah terjadi yang namanya misinterpretasi dan juga misinformasi. Karena masalah ini, maka perlulah kita melakukan sistem pemikiran yang baru, yaitu sistem pemikiran 2. Inilah nanti yang kita sebut dengan pola berpikir kritis, di mana ketika seseorang tersebut diharapkan mampu mengkaji masalah secara mendalam, sistematis, dan perlahan. Dan pada bagian perlahan ini nanti ada yang namanya definisi dan juga konteks, di mana definisi ini merupakan pemahaman awal kita, dan konteks di sini kita mencari relevansi ataupun keterkaitan antara masalah yang terjadi dengan kehidupan nyata. Oke, kita masuk ke debat kompetitif. Debat kompetitif ini sendiri merupakan bentuk komunikasi antara dua pihak yang saling bertolak belakang terhadap motion, di mana pihak yang pertama nanti namanya government, yaitu pihak yang pro terhadap motion, dan pihak yang kedua yaitu pihak opposition, yaitu pihak yang negatif terhadap motion. Nah, dalam penentuan pihak pro atau pihak kontra di sini itu ditentukan sebelum debat diselenggarakan, dan itu ditentukan oleh tim penyelenggara debat tersebut. Oke, di dalam kelas debat ilmiah semalam, I got the good statement, yaitu setuju untuk tidak setuju. Nah, pada statement ini, I think it's a good statement for the debaters, because dalam menentukan pihak pro atau pihak kontra, dan apalagi kita jika di pihak kontranya, maka itu merupakan sebuah tantangan bagi kita, karena di sini kita harus menggunakan prinsip setuju untuk tidak setuju, jadi melawan motion. Oke, selanjutnya di dalam debat kompetitif
ada yang namanya argumentasi, di mana argumentasi ini merupakan penjelasan logis kerangka berpikir yang terdiri atas ide, penjelasan, dan juga bukti. Di mana ketika kita menyampaikan suatu ide, diperlukan yang namanya penjelasan, dan juga disertai dengan bukti ataupun analogi yang kita bisa menggunakan data statistik ataupun juga beberapa studi kasus. Mengapa perlu ketiga poin tersebut? Karena ketika kita hanya menyampaikan ide saja, maka itu hanya opini. Dan ketika kita hanya menyampaikan penjelasan saja, maka itu hanyalah asumsi. Dan jika kita hanya menyampaikan bukti saja, maka itu hanyalah fakta. Jadi di dalam debat kompetitif sangat perlu sekali ketiga poin tersebut yang kita hubungkan menjadi satu di dalam argumentasi. Nah, ada hal lagi yang perlu kita tahu, bahwa di dalam debat itu tidak mencari siapa yang benar dan juga siapa yang salah. Di sini kita harus mampu meyakinkan juri bahwa kita adalah individu yang tepat. Kita harus mampu menunjukkan bahwa argumen kita merupakan solusi yang relevan bagi permasalahan yang ada di dalam motion. Okay, the conclusion is the important things in debate competitive is argumentasi, di mana kita harus menyampaikan ide kita dan juga disertai dengan penjelasannya. Dan untuk lebih meyakinkan ide kita itu, kita harus tambahkan bukti-bukti. Dan satu lagi, di dalam debat kompetitif kita harus memahami dua aspek, di mana aspek yang pertama yaitu government dan aspek yang kedua opposition. Jadi di dalam debat itu kita tidak bisa memiliki sifat fanatisme. Okay, I think it's all of my explanation. I hope that you enjoy my video, and I hope all of you can fully understand about my explanation. Thank you for your attention. Wassalamualaikum Let me warahmatullahi write a perfect wabarakatuh. melody. Your name, it will sound perfect.